Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kemarin sudah membahas tentang Animalia. Masih ingat kan? Animalia itu adalah kingdom yang banyak sekali hewannya. Karena kingdom Animalia itu adalah kerajaan hewan. Tetapi kali ini kita sudah tidak membahas lagi teman-teman tentang Animalia. Tetapi kita akan membahas tentang kingdom yang banyak sekali tumbuhannya adalah kingdom apa teman-teman? Kingdom Plantae. Oke, berjumpa kembali bersama Ustazah Maya. Hari ini kita akan membahas banyak sekali tentang Kingdom Plantae. Jadi simak baik-baik ya teman-teman. Nah, Kingdom Plantae ini adalah dunia tumbuhan. Plantae itu teman-teman dibagi menjadi 3 macam. Ingat ya, 3 macam. Bryophyta, dilihat juga tulisannya. Kemudian Pteridophyta, tulisannya adalah Pteridophyta, tetapi kita membacanya adalah Pteridophyta. Spermatophyta. Nah, Bryophyta itu adalah tumbuhan lumut, teman-teman. Kalau Pteridophyta adalah tumbuhan paku. Kalau Spermatophyta adalah tumbuhan biji. Oke, santai aja teman-teman, tidak usah bingung-bingung karena nanti tenang aja, Ustazah pasti ada triknya kok teman-teman. Tapi didengarkan dulu ya sambil dihayati dan dicermati tulisan-tulisan dan cara membacanya. Nah, untuk Spermatophyta teman-teman itu ada 2, ada Gymnospermae, ada Angiospermae. Nah, kalau Gymnospermae yaitu tumbuhan biji terbuka. Kemudian Angiospermae adalah tumbuhan biji yang tertutup. Oke, sudah ya. Sekarang silakan didengarkan baik-baik supaya teman-teman bisa segera untuk mengingat-ingat apa yang tadi Ustazah ucapkan. Plantae, plantae, ada 3 jenisnya. Bryophyta, Pteridophyta, dan juga Spermatophyta. Bryophyta, Bryophyta itu tumbuhan lumut. Pteridophyta tumbuhan paku, Spermatophyta tumbuhan biji. Spermatophyta ada 2 jenisnya, gimno dan angio. Gimno biji terbuka, angio biji tertutup. Oke, nanti silakan diulang 2 kali ya teman-teman. Itu nadanya ler iler itu loh ya. Silakan nanti diulang-ulang sendiri. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang macam-macamnya. Sekarang kita akan mecah satu-satu biar kita lebih paham ya teman-teman. Ingat ya, yang tadi adalah Bryophyta. Bryophyta itu adalah Bryophyta itu tumbuhan lumut ya. Tumbuhan lumut teman-teman. Nah, ciri-cirinya adalah dia berupa talus. Apa sih talus? Jadi talus itu tidak bisa dibedakan antara yang mana yang akar, yang batang, dan juga yang daun teman-teman. Kemudian dia tidak berpembuluh. Kemudian hidupnya di tempat yang lembab. Berkembang biaknya dengan spora. Nah, untuk Pteridophyta, ingat ya, Pteridophyta itu tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ya teman-teman. Cirinya adalah dia punya akar, punya batang dan juga daun sejati. Artinya akar, batang dan daunnya bisa dilihat teman-teman. Oh, ini bisa dibedakan. Oh, ini batangnya, ini daunnya, ini akarnya. Kemudian dia tidak memiliki bunga. Hidupnya juga di tempat lembab teman-teman. Kemudian berkembang biaknya adalah dengan spora. Insya Allah teman-teman pasti tahu dong ini tumbuhan paku. Pernah melihat kan? Kalau tidak pernah melihat, coba deh dilihat-lihat di sekitar-sekitar rumah. Ataupun di sebelahnya got biasanya ya. Banyak kok teman-teman tumbuhan paku itu. Nah, selain itu teman-teman, dia memiliki yang namanya berkas pembuluh. Berkas pembuluh itu untuk apa sih? Jadi dia itu teman-teman, kalau mempunyai berkas pembuluh,
itu nanti akan ada yang mengalirkan air, mineral, dan makanan ke jaringan yang lainnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah spermatopita. Spermatopita itu tumbuhan biji. Nah, sekarang kita bahas spermatopita ya teman-teman. Tapi ada dua jenisnya, gimno dan angio. Kalau gimnospermae adalah biji yang terbuka. Nah, contohnya adalah, silakan dilihat di gambar teman-teman. Itu adalah apa teman-teman? Pakis haji. Nah, pakis haji ini adalah salah satu contoh tumbuhan biji terbuka. Jadi ciri-cirinya adalah biji tetapi dia tidak ditutupi daging buah. Itulah yang namanya gimnospermae. Kemudian kalau yang ini teman-teman, kenapa dia disebut angiospermae? Berarti karena apa? Ayo, coba lihat gambar yang kedua. Nah, bijinya ditutupi daging buah. Jadi teman-teman, angiospermae itu ciri-cirinya adalah dia memiliki biji yang ditutupi daging buah, ya. Nah, angiospermae itu ternyata dibagi dua, monokotil dan juga dikotil. Insya Allah teman-teman dulu ketika di SD sudah pernah membahas dong tentang monokotil dan dikotil. Tetapi hari ini Ustazah Maya hanya mengulas saja supaya teman-teman mungkin yang kemarin di SD ada yang lupa-lupa. Nah, sekarang akan Ustazah Maya ingatkan. Yang namanya mono itu teman-teman, mono itu adalah satu. Ingat ya, mono itu satu, kalau di itu dua. Berarti kalau monokotil itu adalah berkeping satu, kalau dikotil berkeping dua. Sekarang kita bahas dulu nih tentang yang monokotil. Mono adalah satu, kita bahas dulu. Nah, coba dilihat gambar ini. Gambar ini adalah gambar pisang teman-teman. Ternyata pohon pisang ini dia termasuk monokotil. Kenapa ya kira-kira ya? Ciri-cirinya teman-teman, satu, dia itu tumbuhan biji berkeping satu. Kemudian tulang daunnya sejajar, batangnya juga tidak bercabang, akarnya pun serabut. Ingat ya teman-teman ya, bijinya berkeping satu, tulang daunnya sejajar, batangnya tidak bercabang, akarnya serabut. Nah, tumbuhannya itu berkeping satu teman-teman. Coba dilihat ya. Jadi biji berkeping satu itu artinya adalah biji yang terkandung pada buah terdiri dari satu keping teman-teman. Jadi biji yang hanya berkeping satu ini dia tidak akan mengalami yang namanya adalah pembelahan saat berkecambah. Coba dilihat ya. Nah ya, nanti akan Ustazah bandingkan dengan yang satunya. Kemudian yang kedua, tulang daunnya adalah sejajar ya teman-teman ya. Kemudian, nah contoh lain, seperti apa sih yang pohon monokotil itu? Maksudnya tumbuhan monokotil, kelapa, termasuk jagung, kemudian palem, jahe. Nah ya, kemudian akarnya teman-teman, akarnya itu serabut. Coba dilihat, akar serabut itu seperti apa sih? Nah, seperti yang ada di gambarnya Ustazah ini. Sekarang coba ke dikotil. Ingat ya, di itu adalah berkeping dua. Cirinya adalah dia tumbuhan biji berkeping dua. Tulang daunnya menyirip atau menjari. Coba lihat jari kalian. Nah, itulah seperti tulang daunnya dikotil. Kemudian batangnya bercabang, akarnya pun tunggang. Nah, coba dilihat. Yang tadi beda kan ya teman-teman ya. Kalau ini adalah tumbuhan berkeping dua. Nah, kemudian contohnya adalah seperti pohon mangga ini teman-teman. Jadi, dia itu karena tadi katanya Ustazah Maya dikotil itu adalah dia batangnya bercabang. Coba deh dilihat, apakah mangga bercabang teman-teman? Iya kan? Tapi kalau yang monokotil coba diingat-ingat. Kalian pernah tahu tanaman jagung, padi, apakah dia batangnya bercabang teman-teman? Tidak kan? Tidak seperti ini ya teman-teman ya. Kalau mangga itu dia juga punya kambium, artinya adalah batangnya pun bisa membesar ya teman-teman ya. Kemudian akarnya kalau dikotil tadi akarnya adalah tunggang. Seperti ini gambarnya. Kemudian tulang daunnya, dia itu tulang daunnya adalah menjari. Nah, kayak tulang daunnya
pohon mangga ini teman-teman. Oke, insya Allah itu ya. Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini ya teman-teman. Ingat, silakan diputar-putar ulang ketika nanti teman-teman ada yang kurang mudeng. Apalagi videonya yang tadi nyanyiannya Usada harus diputar-putar lagi. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari Usada Maya. Semoga kalian bisa cepat untuk menerima ilmu hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.